Nah, ini kita bicara tentang kemungkinan yang akan terjadi pada si saksi kunci Aib. Karena apa? Saksi kunci yang lain seperti Liga Akbar dan Dede itu sudah mengakui bahwa keterangan mereka, kesaksian mereka itu bohong. Tapi hingga saat ini si Aib belum muncul juga ke publik, belum memberi keterangan tentang apa yang pernah disampaikan oleh Aib ini ke kepolisian atau kesaksian si Aib ini benar atau tidak. Nah, di sini vokalnya ini ada dua, yaitu Rudiana dan Aib. Tinggal memecahkan masalah itu saja, nanti semua akan eh, terlihat gamblang ataupun masalah ini akan terpecahkan ketika sudah menemukan antara Aib dan Rudiana. Karena ini banyak sekali saksi-saksi yang sudah mencabut keterangannya bahwa mereka itu mengatakan dulu itu disuruh oleh Rudiana. Nah, sedangkan si Dedek disuruh oleh Rudiana dan si Aib. Nah, sedangkan si Liga Akbar itu dalam skenarionya kan melihat bahwa si Eki dan Vina ini dikejar oleh para pelaku geng motor. Ya mungkin yang dikatakan, yang dimaksud geng motor itu mungkin para anak-anak yang sudah ditersangkakan atau sudah jadi terdakwa yang ada di dalam bui saat ini. Nah, kemungkinan tujuannya kan arahnya ke situ. Tapi kini si Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan si Liga Akbar mengatakan bahwa kesaksian yang dikatakan oleh Liga Akbar dulu itu karena suruhan dari Rudiana. Nah, di sini ada dua kemungkinan nih. Ini antara permainan si Aib dikarenakan Aib dendam kepada para terdakwa itu, atau memang skenario itu diatur oleh Rudiana karena ada kepentingan lain, atau mungkin si Aib memberikan keterangan palsu kepada Rudiana sehingga si Rudiana mempercayai. Jadi Rudiana ini mempercayai keterangan si Aib bahwa keterangan Aib ini benar. Lalu si Rudiana membuat skenario. Nah, si Rudiana ini membuat skenario untuk mencari saksi-saksi yang sudah diatur semua oleh si Pak Rudiana ini. Contoh misalkan seperti si Dedek dan Liga Akbar. Nah, si Dedek diarahkan untuk seperti ini dan itu oleh Rudiana, dan si Liga Akbar diarahkan juga oleh Rudiana. Nah, si Liga Akbar ini harus begini begini begini. Contoh misalkan kamu harus mengatakan bahwa ada penyerangan, benar ada pelemparan batu oleh geng motor yang mengejar Vina dan Eki. Nah, itu bisa jadi karena si Rudiana ini saking mempercayai keterangan palsunya si Aep. Nah, ini ada dua kemungkinan itu. Yang vokal aslinya ini siapa? Aep ataupun Rudiana. Nah, gini, Rudiana sudah muncul ke media semenjak ada kesaksian dari si Dede yang diunggah oleh Deddy Mulyadi, dan kasus ini akan semakin panjang, semakin runyam ketika semua saksi sudah mencabut keterangannya dan mengatakan keterangan dulu tahun 2016 itu palsu. Tinggal satu nih, si Aib. Nah, karena saksi kunci yang paling penting dalam kasus ini adalah si Aib, ini hati-hati si Aib. Jangan sampai Aib nanti dihilangkan oleh pihak Rudiana. Misalkan demi melindungi si Rudiana ini agar tidak ketahuan bahwa ini semua diskenario oleh Rudiana, misalkan karena Rudiana yang melakukan kejahatan ini, memenjarakan mereka yang tidak bersalah hanya untuk kepentingan sesuatu, misalkan. Nah, Rudiana ini lebih baik menghilangkan si Aib daripada apa? Nanti ujung-ujungnya si Aib bertemu dengan timnya Pak Deddy Mulyadi ataupun pengacara-pengacara lain dan mengatakan hal yang sama seperti Dede dan Liga Akbar. Lebih baik si Aib ini dihilangkan. Itu yang berbahaya untuk si Aib. Jadi si Aib ini jangan merasa
aman atau dilindungi oleh si Rudiana. Jangan merasa aman, Aib. Justru Anda saat ini terancam. Anda sekarang mau memberikan keterangan palsu, Anda salah. Anda akan berpihak kepada Rudiana, Anda juga salah. Jadi apa ya? Maju kena, mundur kena si Aib. Atau bisa juga kemungkinan si Aib ini akan dikorbankan oleh Rudiana, dengan Rudiana mengatakan bahwa awalnya yang memberi keterangan palsu itu adalah si Aib, sehingga Rudiana mempercayai keterangan itu. Dan akhirnya apa? Karena si Aib mengatakan bahwa si ABC itu yang sudah dipenjara sekarang ini terlibat, akhirnya apa? Akhirnya si Rudiana membuat skenario untuk penangkapan mereka. Yang dikorbankan Aib lagi. Jadi Aib ini bukan siapa-siapa loh. Aib ini bukan apa-apa. Jadi hati-hati si Aib. Lebih baik Aib muncul, temui Deddy Mulyadi ataupun tim-tim pengacara yang siap mengawal Aib untuk membuka tentang kasus ini yang sebenarnya, daripada terus Aib ini bersembunyi di balik si Rudiana. Berbahaya kalau Anda itu bersembunyi di balik Rudiana karena merasa aman, merasa dilindungi Rudiana, justru berbahaya. Ya kalau kamu misalkan nanti demi mengamankan Rudiana rela mengirim si Aib itu ke luar negeri untuk menghilangkan jejak misalkan, lalu dikatakan si Aib ini kabur entah kemana, itu aman Aib. Kalau misalkan yang dihilangkan itu nyawanya bukan orangnya. Karena apa? Ketika si Rudiana ini menghilangkan orangnya saja, itu kan pasti sudah yang namanya penyidik itu bisa saja mencari. Nah, nanti Rudiana takutnya ditemukan si Aib dan kasus ini akan muncul kembali dan akan membahayakan atau lebih membahayakan si Rudiana. Lebih baik si Aib ini dihilangkan. Tuh Aib. Jadi jangan merasa Aib ini aman di pihak Rudiana, dilindungi oleh Rudiana. Anda maju kena, Anda mundur kena. Lebih baik jujur untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut, karena permasalahan ini sudah terlalu panjang ya, terlalu lama permasalahan seperti ini nggak selesai. Dan di samping itu juga ada apa nih dengan perhakiman, dunia perhakiman di Indonesia. Karena apa? Hampir serupa yang di Cirebon dengan yang di Surabaya. Yang di Surabaya yang sudah jelas-jelas tersangkanya itu ada bukti CCTV dalam persidangan, tapi kenapa tersangkanya dibebaskan? Sedangkan yang di Cirebon tidak ada bukti, tapi mereka dipenjarakan. Tuh, ada apa dengan hakim dan hukum di Indonesia? Berarti ini ada persamaan, walaupun beda aksara dalam penulisan, ada persamaan nih. Hakim dan hukum di Indonesia dapat dibeli. Mungkin seperti itu. Oke, untuk pendapat netizen tentang si Aib dan Rudiana ini seperti apa, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar.